Assalamualaikum, salam jumpa kembali rekan-rekan fotografi mania Nusantara, kembali di channel saya. Kali ini saya mendapati servisan dari wilayah Cikarang, yaitu kamera yang cukup legendaris di zamannya, Rollei TRL 120. Nah, ini perwujudan dari kamera box TRL ini, yaitu kamera twin lens. Dan dalam kesempatan ini jadi kamera ini tidak bisa engkol dan juga tidak bisa untuk shutter. No, 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 no. Jadi engkol shutter itu tidak berfungsi dengan normal. Nah, itu disebabkan kita lihat bahwa bukaan blade shutternya ini tidak berfungsi. Jadi kalau misalkan dia berfungsi dengan normal, ya tentunya blade-nya itu akan terbuka dan mengikuti shutter speed yang dimana kita akan atur shutter speed berapa dan juga diaframanya berapa, dan itu semuanya ada di bagian. Dan ini sama sekali tidak mau berfungsi dengan normal, walaupun diaframa diputar berapa atau shutter speednya diputar berapa, tetap tidak ada pengaruhnya terhadap bagian mesin. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut eksekusi kamera Rollei Port TRL 120 ini, jadi di bagian depannya ini semuanya baut-bautnya ada di bagian depan. Nah, jadi kita harus bukanya lebih berhati-hati karena saking sudah terlalu lama si kamera ini, tentunya ada beberapa part kulitnya itu tidak bisa dibuka secara bagus dan itu akan hancur. Jadi kita harus lebih berhati-hati. Oke teman-teman, untuk teman-teman Nusantara yang suka dengan tutorial saya, mari kita dukung terus channel Anak Bangsa. Semoga berkembang, berbagi, bermanfaat, dan menambah wawasan seputar dunia fotografi. Dan jangan lupa dukung terus dengan subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari saya yang tentunya tidak kalah menarik dari sebelumnya. Dan juga agar tim editing, eksekusi, dan tim eksekutor lebih bersemangat lagi membuatkan tutorial yang lebih seru dan lebih menginspirasi untuk rekan-rekan semua se-Nusantara. Oke, rekan-rekan Nusantara dan sahabatku yang ada di wilayah Cikarang, Bekasi, ini kameranya kita akan eksekusi. Jangan kemana-mana, ikuti keseruannya. Check it out. Oke teman-teman, untuk membuka bagian depan lensa ini kita harus lebih berhati-hati karena ini kamera sudah cukup lawas. Jadi nanti takut dikhawatirkan di saat kita membukanya itu ada beberapa part yang bisa rusak gitu. Jadi karena ini switch daripada diaframa dan shutter speed ini semua ada di lensa. Nanti yang dikhawatirkan bila bukanya gegabah atau bukanya terburu-buru atau dengan sistem paksa, maka yang terjadi itu nanti komponen di bagian lensanya ini ada yang patah atau lepas, bahkan rusak, dan itu harus dihindari sejauh mungkin karena ini kita tidak bakal bisa mendapatkan spare part untuk kamera ini karena kamera ini jarang sekali ada, dan banyak ada tapi jarang sekali yang boleh dikatakan rusak sampai parah.
Jadi kebanyakan diperbaiki dan baik lagi normal semua. Jadi untuk kamera ini alangkah baiknya dibukanya dengan hati-hati karena part yang didapat di dalamnya ini tidak bila terkena rusak atau patah dan sebagainya itu tidaklah segampang yang kita kira. Oke teman-teman, ini kita sudah buka nih bagian depan cover daripada si lensa, dan kita melihat ini kinerja daripada si si shutter dan juga si engkolnya. Nah nanti kita akan buka lagi sampai habis. Nah ini saya sudah buka semua nih, dan kita melihat kinerjanya dia dan kita cermati gimana caranya ini agar bisa shutter lagi. Nah ini saya buka lagi satu ring lagi, dan ini ring ini adalah yang mengatur jalannya shutter speed. Jadi shutter speed itu adalah yang terakhir ini. Nah itu yang saya angkat itu adalah shutter speed untuk mengatur kecepatan. Jadi itu ada bolong-bolongnya, nanti itu yang mengatur yang sudah dilisensi oleh pabrikan. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini saya akan meneliti kinerja daripada kamera low record ini. Oke rekan-rekan Nusantara, sembari kita eksekusi. Jadi di bawah sini saya sudah cantumkan nomor WhatsApp yang dimana nanti rekan-rekan Nusantara bisa hubungi saya untuk tanya-tanya mengenai reparasi, apa saja yang bisa direparasi, prosedurnya seperti apa, lokasi di mana dan biayanya berapa. Nanti bisa WhatsApp. Dan di sini kami menerima jasa reparasi dari semua jenis kamera manual, lensa manual, digital, dan lensa autofocus. Jadi untuk lensa manual berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan nanti akan dibantu. Dan untuk kamera manualnya itu ada point shoot, rangefinder, SRL, dan TRL dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan. Nanti untuk jelasnya bisa langsung lewat WhatsApp. Dan untuk kamera digital juga sama dari berbagai macam merek, tipe, dan kerusakan, baik DSLR maupun mirrorless. Biasanya untuk bodi kerusakannya itu ada di slot memori, mati total, LCD-nya ngeblank, error 01, dan mekanik refleks atau mekanik shutter yang tidak berfungsi dengan normal. Oke teman-teman, dan untuk lokasi saya ada di Jalan Samanudi Raya, tepatnya Gedung Harko Plaza, lantai 3 depan eskalator. Jadi untuk rekan-rekan Nusantara yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya nanti bisa langsung mampir. Nanti kita janjian melalui WhatsApp, nanti saya Sherlock. Dan untuk rekan-rekan di luar Jakarta dan sekitarnya, jangan bersedih hati, nanti alamatnya kita akan kirimkan. Nanti kirim beberapa agen pengiriman, hampir semua agen pengiriman nanti sampai ke tempat saya. Nanti kita akan memperjelas alamatnya melalui WhatsApp. Oke teman-teman, jadi untuk repair, perbaikan, dan perawatan nanti rekan-rekan Nusantara untuk yang di luar Jakarta maupun di Jakarta nanti bisa lebih jelasnya nanti kita chatting-chatting di WhatsApp. Oke. Oke teman-teman, tadi saya sudah berikan cairan kimianya. Jadi di sini saya melihat ada beberapa part untuk sistem kerjanya kamera TRL ini. Jadi sudah lama sekali tidak dipakai sehingga ada beberapa part itu tidak berfungsi dengan baik. Jadi untuk pengaturan shutter speednya, pengaturan untuk engkol dan untuk shutternya ini tidak berjalan dengan baik. Jadi karena lamanya tidak dipakai sehingga menimbulkan seal-seal daripada mesin untuk bekerja itu sudah tidak efisien lagi. Nah jadi di situ nanti kita akan coba lagi sebelum ini dipastikan ditutup semua.
Oke teman-teman, ini sudah bisa dilihat bahwa shutternya ini sudah mau berfungsi, cuma belum berfungsi secara normal. Jadi kita lagi coba perlahan-perlahan supaya gigi-giginya atau gir-girnya ini yang di bagian di dalam tidak kaget. Jadi takutnya kaget dari shutter speed ke shutter speed berapa karena lamanya tidak dipakai, sehingga nanti bisa menyebabkan giginya itu atau gir-girnya itu nanti rontok gitu. Biasanya yang rontok itu bukan gearnya, tapi kedudukan gearnya yang patah. Jadi disebabkan karena lamanya tidak dipakai, sehingga pas kita paksa untuk bekerja secara over dengan speed tinggi, nanti yang biasa terjadi itu malah si tiang-tiang gearnya itu bisa pada patah karena ini sudah lama sekali tidak dipakai. Jadi harus hati-hati juga untuk mendeteksi shutter speed dari 1, kedua, ketiga, keempat. Jadi dari speed rendah sampai speed tinggi itu harus step by step. Nah seperti itu. Dan di sini yang teman-teman bisa lihat bahwa shutter blade-nya ini belum bisa berfungsi dengan normal karena di bagian dalamnya ini masih banyak kotoran. Jadi masih banyak kotoran dari seal-seal yang lama itu banyak karatnya. Karat karena seal yang lama itu tidak pernah dipakai. Oke teman-teman, ini mesinnya sudah oke. Tadi kita kasih cairan kimia lagi untuk supaya gir-girnya, per-pernya dan sebagainya itu bisa berjalan dengan baik. Nah sekarang kita tinggal merakit dan itu nanti kita tinggal cuci lensanya semua dan kita pasang lagi. Oke teman-teman, ini udah selesai kita cleaning rapi dan ini waktunya untuk memasuki bodi depannya lagi nih. Dan untuk memasuki bodi depannya ini harus benar-benar presisi banget. Karena apa? Karena ini ada tiang kiri kanan di bagian tengah lensa ini. Nah jadi ini adalah bagian shutter dan bagian diafragma. Jadi dia harus benar-benar tepat posisinya. Kalau misalkan seperti masukinnya itu di speed boob, dan kita pastikan sebelum kita masukin itu bahwa mesin dalamnya itu adalah speed boob. Dan untuk diafragmanya misalkan 3,5 sebelum dimasukin, dan waktu dimasukin itu harus tiangnya itu ada di petunjuk 3,5. Nah seperti itu. Jadi waktu dimasukin itu langsung ke tepatnya. Jadi dari antara jarum bawah dan rumah jarum yang di atas itu langsung masuk secara presisi. Dan itu tidak boleh langsung ditekan, dan itu harus secara ngambang masukinnya, perlahan agar si jarumnya itu tidak patah.
semuanya dipastikan sudah rapat, nah kita baut. Nah itu jangan semua dulu dibaut ya, paling sekitar 2 atau 3 baut. Nah setelah itu kita coba shutter speednya satu persatu dan diaframanya. Setelah shutter speed sudah oke, bagus. Nah baru kita lanjut untuk tes diaframa. Nah semuanya sudah presisi pada posisinya, baru kita baut secara keseluruhan. Nah itu tips untuk buka-buka kamera tua ya seperti low record ini, karena yang dikhawatirkan bila nanti terjadi partnya kenapa-napa, nah itu sangat disayangkan karena partnya itu mungkin dalam beberapa bulan belum tentu bisa ketemu. Nah itu sangat disayangkan. Jadi yang ada nanti malah mau coba-coba perbaiki sendiri, dan alhasil bukannya tambah baik, tambah rusak dan tidak bisa dipakai. Nah seperti itu. Oke teman-teman, ini lensa belakang saya sudah pasang juga, sudah di cleaning, sudah rapi. Jadi optik depan belakang sudah oke, mesin-mesinnya juga sudah oke, timernya juga sudah oke, kita tes. Namun sayang ini bodinya amburadul karena tuanya atau lamanya daripada kamera ini, sehingga banyak cat yang sudah ngelupas. Nah ini cacat pinggirnya ini sudah ngelupas dan ini kita rapikan lagi. Nah ini nanti teman-teman nanti bisa melihat kita rapikan semua, dan ini sudah rapi. Nanti bagian sampingnya rapi, dan semuanya seperti nampak seperti baru keluar dari lemari berangkas. Nah seperti itu. Oke teman-teman Nusantara, ini sudah rapi semua, bodinya, mesinnya, optiknya sudah oke lagi. Dan terima kasih untuk rekan-rekan Nusantara yang sudah mengikuti tutorial ini dari awal hingga akhir. Maka selesai sudah perbaikan low record ini. Dan untuk rekan-rekan Nusantara yang ingin menghubungi saya, di bawah sini nanti saya sudah cantumkan nomornya. Oke teman-teman, sampai di sini terima kasih dan wassalam.